akan mempresentasikan bisnis plan yang sebetulnya sudah dijalankan selama kurang lebih 7 tahun oleh saya sendiri sebagai owner dan sebagai founder dari ini yang saya sebut sebagai Zalfa Entertainment, yang nama PT ini adalah PT Zalfa Global Montera. Awalnya ini diinspirasikan oleh kemampuan dari keluarga saya dalam bermusik. Jadi di situ waktu kita bermusik kita sering dipanggil untuk isi di event-event, dan saya berinisiasi untuk membuat satu event khusus untuk entertainment dan menawarkan kemampuan bermusik dan menari ini pada hotel atau mall. Awalnya target utama adalah hotel dan mall, sehingga untuk mengisi hal-hal tersebut, karena kita sudah punya satu ruangan yang kita sebut sebagai studio untuk latihan apapun jenis entertainment dan produksi apapun entertainment yang diperlukan oleh hotel dan mall, kita bisa produksi jenis entertainment apa aja. Kita punya orangnya, kita punya studionya. Jadi di sini aslinya adalah kita sanggar yang berubah menjadi next. Jadi disinilah kita menyimpulkan bahwa diri kita di sini sebagai salah satu entertainment house yang paling berpengalaman, karena lebih dari 7 tahun memproduksi lebih dari 3 jenis culture, entah itu culture Indonesia, entah itu tariannya, entah itu musiknya, lalu Asia dan juga Eropa. Dari 3 jenis ini kita produksi adalah culture yang memang sudah ada, tapi tidak menutup kemungkinan studio kita memproduksi satu jenis entertainment yang memang belum pernah ada sebelumnya. Saya membutuhkan satu drama dari satu cerita yang dibuat sama klien, dan kita harus membuat cerita itu di studio. Jadi yang belum pernah ada sebelumnya pun kita bisa memproduksi itu. Jadi kelebihan dari Zalfa Entertainment yang kita buat ini adalah kita punya production house-nya, kita punya studionya, apa yang diminta, seunik apapun itu, seaneh apapun itu, kita bisa bikin. Jadi di sini yang menjadi titik berat dari Zalfa Entertainment adalah produksi di studio house. Next. Jenis-jenisnya itu sangat cultural, karena biasanya mall sama hotel itu mengisi event dia sesuai dengan kalender. Kalau kalendernya itu 17 Agustus, dia isi dengan acara-acara yang keindonesiaan. Ya, kalau misalnya di Ramadan, dia isi yang sedikit Islami atau Timur Tengah. Kalau dia Natal, ya dia isi yang temanya Natal. Imlek, dia isi Imlek. Jadi karena di itu kalender sistemnya, maka setiap event-event kalender di situ menjadi target market kita. Ada event-event yang bukan kalender tipe regular, misalnya mereka mau isi event memasak anak-anak, nah itu nggak regular, nggak setiap tahun ada. Tapi setiap tahun ada Ramadan, setiap tahun ada Natal, setiap tahun ada 17 Agustus. Di situ yang kita masuk. Tapi kalau event-event yang tidak regular, yaitu ada lomba makan lah, lomba apa, kadang kita masuk ke sana, kadang juga enggak. Ini jenis-jenis yang kita produksi di studio kita sendiri, entah itu humanoid, entah itu drama, terus jenis tarian yang sebelumnya belum ada di Indonesia dan cuma kita yang punya. Dan juga tarian-tarian di Indonesia, entah itu tarian Papua, kita punya orang asli Papua, entah itu Bali juga kita punya orang Bali. Next. Nah, startup investmentnya itu sebenarnya sangat terbantu dari kita punya studionya itu yang sebenarnya udah ada di rumah. Yang rumah kita memang punya satu ruangan besar. Jadi waktu build studio ini sebetulnya kita nggak mengeluarkan angka 45 juta itu, tapi angkanya dikeluarkan waktu membangun, diperkirakan. Jadi sebetulnya ini ada di satu rumah, di rumah pribadi, kita punya lahan parkir sendiri, dan itu cuma kita yang pakai. Jadi ya build studio ini diperkirakan kita keluar segini. Dan diperlukan juga waktu itu kita untuk bikin penyerap suaranya, peredam suara, terus kita AC sound system, mirror sound system juga untuk dirental. Tapi ini adalah kelengkapan untuk ada di dalam studio tersebut. Lalu legal di sini untuk membuat PT. Nah, terus capital structure-nya, kalau untuk fixed asset ini semua dipenuhi dari owner investment. Jadi capital sendiri, kantong sendiri. Tapi kalau variable cost, kalau nanti ada project, biasanya kita dari debt, dari bank, kita perbankan di sini. Next. Terus cost dan revenue-nya, kalau fixed cost-nya itu khusus untuk si studio dan orang yang merawat studio itu. Kalau di studio itu kita perlu air, kamar mandi, dan electricity kira-kira 500.000 sebulan kita latihan. Terus salary buat orang yang 3 orang yang merawat studio itu. Entah dia jadi supir di sana, entah dia jadi pembantu. Nah terus variable cost-nya ini nggak bisa kita breakdown karena variable cost ini terjadi per project. Kalau ada projectnya baru bisa kita breakdown berapa variable cost-nya. Nah jadi saya masukkannya dalam bentuk persentase. Dari total 100% cost yang keluar dari satu project, biasanya 70% itu untuk entertainer fee, untuk orang-orangnya yang dibayar. Terus
consumption 12%, running cost 5%. Saya coba ambil average dari total berapa event yang saya kelola sebelumnya. Dan ini apa yang saya dapatkan. Terus untuk revenue pasti based on contract size. Di sini berapa jenis revenue, berapa besaran revenue, baru ada besaran variable cost-nya, tergantung besaran event. Nah sekarang saya coba untuk next, untuk compare dengan besaran event yang tahun lalu saya pakai di Jungleland. Jungleland itu sering ada event reguler yang tidak terlalu besar, kayak misalnya dia minta musik jazz, dia minta musik klasik, dan itu cuma sebulan 4 kali, sebulan 5 kali, tapi yang besarnya adalah event seperti Ramadan yang paling besar. Waktu itu kontrak size-nya 93 juta. Dari 93 juta ini artinya 70% untuk entertainer fee. Nah, jadi dulu waktu itu dia bikin acaranya Miracle of Ramadan, ada Gilang Ramadan di sana, fit dengan tim perkusi kita, tim drum kita juga, tim beduk kita juga. Nah, ini diproduksi sama Ramadan tahun lalu oleh Jungleland. Kebetulan. Ini bentuk surat penawaran event waktu itu setelah udah meeting pertama. Next. Untuk bisnis model kanvasnya, key partnernya pasti entertainer, orang-orang teman-teman kita yang biasa sebagai musician dan dancer. Tailor untuk kostum, karena kita nggak jahit sendiri walaupun kita punya mesin jahitnya sendiri. Lalu investor dan bank. Key activitiesnya kita bikin production house, punya productive studio, terus proposal dan sosial media. Key resourcesnya pasti employee, studio dan kostum-kostum kita yang bisa dirental. Karena revenue-nya nanti nggak cuma dari sales, dari kontrak itu, juga dari rental kostum. Sangat sering kita rental kostum. Terus cost structure-nya pasti dari salary dan allowances, karena nggak semua kita salary di sini fixed cost-nya sangat kecil. Jadi hanya by project baru kita keluarin uang besar. Kalau nggak ada project ya kita nggak, resikonya rendah. Terus water electricity, studio maintenance, sama marketing cost. Marketing cost pasti keluar walaupun kita nggak ada project-nya. Nah, terus value proportion di sini kita berusaha untuk bikin tipe entertainment yang nggak terbatas dan berusaha seunik mungkin. Yang nggak bisa diproduksi orang lain ya kita yang bisa. Terus low price, makanya sebenarnya Jungleland dia udah punya tim sendiri, tapi di mana saat itu yang mereka nggak mampu produksi entertainmentnya, ya kita yang produksi. Sampai sini boleh saya tutup? Ya. Oke. Terima kasih. Oke.